Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La ilaha illallah malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini punten. Ini teh saya jadi ingat kata Kang Yus tadi, kalau ada mimbar juga saya serasa jadi RW. Makanya saya pengen beresin aja dulu. Tadi lihat yang mic, nanti bisa saya nyanyi. Lihat mimbar bisa jadi RW ke bawah Kang Yus ya. Jadi punten di punten nggak apa-apa Kang. Ya. Alhamdulillah. Ini ya kesempatan yang luar biasa untuk saya. Pertama-tama mari kita haturkan, ucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita. Salah satunya adalah nikmat kita berkumpul hari ini di pagi yang cerah ini, di pagi yang indah ini, dengan kekuatan yang besar, dengan keinginan yang besar untuk menjalin silaturahim sesama warga. Dan saya bisa melihat bagaimana giroh keinginan itu ya, keinginan yang besar itu untuk bisa menjalin silaturahim di antara para penghuni di kawasan RT 3, 4, 7 dan RW 12 ini gitu ya. Nah, juga tidak lupa selawat serta salam semoga selalu tercurah ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga insya Allah kepada kita yang mengaku setia kepada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara saya Kang Sakti yang sudah memberikan ide untuk bisa hadir di kawasan ini. Juga terima kasih kepada Wakif Kang Budi yang sudah menghadirkan Masjid Mungil Asy-Syakir yang insya Allah dengan namanya Asy-Syakir gitu, kita selalu mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Insya Allah masjid yang kecil ini saat kita bersyukur terus maka Allah akan tambah nikmatnya dan Allah tambah nanti luasan masjid ini ya menjadi lebih luas dan lebih besar, lebih makmur insya Allah. Amin. Dan terima kasih Pak DKM Kang Ramli, luar biasa, hatur nuhun, tadi sambutannya luar biasa. Dan juga ini ada kakaknya sahabat saya Kang Erik ya, Kang Pak RT 4, juga Pak RW Kang seprofesi, ini rekan seprofesi saya liar jadi RW-nya Kang. Insya Allah. Tapi itu kalau dibawa liar ya liar, dibawa ibadah pahalana agung insya Allah. Amin. Nah, jadi ini saya melihat dan ini saya hampir lupa, masya Allah. Ini Akang Teteh ya, luar biasa. Kang Muzamil ini, masya Allah. Kemanapun saya pergi ya, masuk pengajian, masuk masjid, masuk mana gitu semua. Saat orang bertilawah, saat orang mengaji, gayanya teh pengen kayak Kang Muzamil. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Gaya-gayanya semua teh pengen seperti itu, terutama anak-anak muda. Jadi luar biasa. Sekarang Kang Muzamil ada di kawasan, ada di RT berapa? RT 3 ya? RT 3 menjadi warganya. Ini aset luar biasa. Jadi kalau misalnya warga-warga di RW 12 itu saroleh teng-tengan. Tos aya aset yang luar biasa. Orang mah di seluruh Indonesia, bukan seluruh Indonesia lah, saya yakin di seluruh dunia tadi ya, ingin menjadi seperti atau melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran itu seperti Kang Muzamil seperti ini, dan beliau ada di sini. Ayo manfaatkan dengan baik
ambil ilmunya, minta diajarkan segala sesuatu tentang keindahan Al-Quran, supaya kita benar-benar mendapatkan keberkahan dari Al-Quran tersebut ya. Nah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akang teteh yang dimuliakan Allah, hari ini kita halal bil halal. Wah, halal bil halal teh apa? Kita harus tahu dulu atuh ya. Sebelum kita menginjak ke situ, ya nggak apa-apa juga sih kita langsung menginjak ke situ aja. Halal bil halal. Halal bil halal teh apa? Ada di Arab mah kayaknya mah nggak ada yang Kang Muzamil. Ada nggak di Arab halal bil halal gitu? Di Mesir gitu ada nggak? Dan nggak ada gitu ya. Tetapi nggak apa-apa, ada kita mah bangsa yang kreatif. Jadi kearifan lokal tuh harus kita tumbuh kembangkan sepanjang itu tidak menyalahi syariat. Halal bihalal itu apa? Ya sudah, itu mah serapan yang dari bahasa Arab mengalami perluasan makna gitu ya. Nggak apa-apa. Halal itu artinya apa sih? Boleh ya. Halal teh boleh gitu. Boleh. Bil teh halal bihalal. Boleh dan boleh gitu. Ya, boleh apa? Boleh saling menyakiti, boleh saling menyayangi, boleh saling apa tuh ini teh ya, boleh dengan boleh. Nah, para ulama bertambahat mah boleh teh boleh saling memaafkan, saling membebaskan dari segala kesalahan. So momen halal bil halal ini kita saling membolehkan. Boleh saya minta maaf kepada tetangga, boleh. Boleh saya minta dimaafkan, boleh. Semuanya membolehkan segala sesuatu untuk kebaikan, untuk bisa menjalin hubungan yang lebih baik lagi ke depannya. Disambung lagi di situ, setelah kita sama-sama membebaskan diri dari segala dosa perdosaan, artinya kita sudah mensucikan diri. Mari sucikan hati dengan silaturahim, jalin persaudaraan. Jadi setelah kita tadi mensucikan hati kita dengan membebaskan segala dosa kesalahan kita sesama di antara sesama kita, kita jalin silaturahim. Nah, silaturahim saya baca di sini mah silaturahmi. Ini juga sama. Tadi seperti halal bihalal mendapatkan ada perluasan makna juga. Aslinya mah silaturahim itu terdiri dari dua kata, silah dan rahim. Dua kata yang sangat familiar untuk kita ya. Silah mah, kalau silah itu secara horizontalnya gitu ya. Tetapi kita paling sering dengar adalah sholah. Nah, kalau kita vertikal itu kita menggunakan kata sholah, sholat gitu ya di ininya. Nah, kalau silah itu hubungan yang erat. Kalau sholah itu maknanya ada doa-doa yang di dalamnya mengandung kedekatan yang luar biasa. Jadi di dalam silah ini ada hubungan kedekatan. Karena di dalam doa itu yang biasa kita lantunkan tadarru'an wa khufyah, dengan penuh perasaan takut dan sungguh-sungguh gitu ya kepada Allah, ada kedekatan di dalamnya. Kita berusaha selalu mendekat kepada Allah di dalam doa-doa itu. Makanya sholat itu adalah doa. Nah, dalam konteks silah di sini berarti kita ingin selalu dekat kepada siapapun yang ada di lingkungan kita, saudara-saudara kita, supaya kita ini terus terkoneksi di dalam kebaikan. Dan kata rahim, rahim itu satu-satunya nama Allah yang ada di dalam diri manusia gitu, itu adalah rahim. Dan itu adanya di kaum wanita. Rahim itu kurang lebih artinya puncak perhatian gitulah. Rahim itu puncak perhatian yang sangat dalam, yang rela gitu untuk melakukan apapun asal yang diperhatikannya ini bahagia. Coba, luar biasa. Jadi silaturahim ini bukan sekedar orang silaturahim kasih bapak itu si menang pagawean jeung si bapak eta mah mun panggih teh gitu. Jadi silaturahim itu bukan sekedar kita bertemu seseorang untuk mendapatkan sesuatu, tidak. Karena
ada kemuliaan di dalam silaturahim. Coba tadi ya, sila itu terhubung, selalu terhubung di dalam kebaikan. Rahim itu puncak perhatian, yang rela berkorban asal yang diperhatikannya bahagia. Kalau kita menggabungkan dua kata itu menjadi silaturahim, artinya kita ingin selalu terhubung dengan orang-orang di sekeliling kita supaya orang-orang di sekeliling kita itu bahagia. Kitanya tidak bahagia, jangan sampai. Tetapi kalaupun harus kita tidak bahagia, biar Allah yang membahagiakan kita. Karena kita yakin bahwa kalau orang lain bahagia, kita pun pasti bahagia. Itulah inti silaturahim. Dan intinya silaturahim bukan saat kita bertemu seperti ini, tetapi saat kita terpisah. Saat kita terpisah teh, Masya Allah, tadi saya ketemu dengan Pak Yus ya. Pak Yus teh apa yang dimaksud dengan RT Merekedeweng gitu ya. Coba saya teh jadi muhasabah gitu sebagai RT. Saya termasuk RT yang Merekedeweng enggak gitu ya. Masya Allah, iya, mungkin ada beberapa sikap saya yang kurang baik sehingga membuat Pak Yus merasa kesal, merasa bahwa saya ini Merekedeweng. Saya doakan supaya Kang Ius mendapatkan kebaikan, diberikan kesabaran, istiqomah dalam kebaikan ya, selalu bisa mengingatkan saya untuk berlaku yang lebih baik dari saya sebelumnya gitu. Puncaknya itu adalah itu. Saat kita terpisah, kita mendoakan, kita menginginkan kebaikan-kebaikan untuk orang-orang yang kita perhatikan. Itu adalah silaturahim. Jadi halal bihalal sudah paham ya sekarang, silaturahim sudah. Nah sekarang karena saya ini sebetulnya mah bukan ustadz ya. Yang ustadz sesungguhnya mah tadi MC itu luar biasa ya. Tadi menyampaikan intinya yang disampaikan dari Rasulullah, bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin diberi kemakmuran yang lebih dan dipanjangkan umurnya, hendaklah mereka menjalin hubungan tali persaudaraan. Itu salah satu hadis yang dibacakan tadi oleh MC tadi, luar biasa. Nah, beliau yang lebih mampu menerangkan segala sesuatu tentang silaturahim ya. Tetapi alhamdulillah, makanya saya mendapatkan kehormatan sekali untuk bisa hadir di sini. Cung, di sini saya pengen tahu dulu siapa yang masih ingat saya, coba Akang Teteh. Cuman 3, oh ini mah udah pernah di Tasikmalaya katanya. Malu-malu ada yang ingat, tadi sudah dinyanyikan. Nah sekarang saya inikan lagi ya, satu lagi lah, supaya kita juga berasa hadirnya kita di sini itu memang untuk mendapatkan hikmah dari silaturahim. Ini kegerangan cinta yang menghiasi kisah manusia. Gairah pun dibuai terlena, nikmati manis kata asmara, damainya terasa di. Alhamdulillah, ternyata kamu Zamil masih pada apa? Kamu Zamil nanti, iya kamu Zamil masih SD ya, aduh Masya Allah. Jadi saya ini sudah berkarir tadi bukan 30 album tetapi 30 tahun maksudnya ya. Albumnya mah 30 album, aduh saya mungkin sudah kehilangan suara. Dan ada 8 album itu saja dan masih aktif sampai sekarang alhamdulillah. Saya juga bukan ustadz, tetapi kalau saya tidak keberatan kalau saya tadi disebut sama Kang Ius sebagai mubalig, karena intinya mubalig itu balagha, menyampaikan gitu ya. Memang tugas kita masing-masing adalah menjadi mubalig atau menjadi dai gitu ya, untuk menyampaikan kebenaran dari Allah, untuk saling mengingatkan, bekerja sama di dalam kebaikan dan kesabaran insyaallah. Nah, hubungannya dengan silaturahim itu, dan tadi mah sudah secara sekilas silaturahim itu apa, halal bihalal itu apa sudah tahu. Sekarang mah saya pengen menghadirkan dan tadi sudah mengutip juga hadisnya seperti apa. Apakah benar? Itu yang paling penting adalah untuk kita ini biasanya kita mah
menginginkan segala sesuatu itu wujud, terbukti, ada buktinya baru kita mau percaya dan baru kita mau menjalani. Itu juga belum tentu. Kalau hatinya sudah dikhatamallahu ala qulubihim, itu kalau sudah dikunci, mau bukti apapun yang disajikan, mau bukti apapun yang ditampakkan, tetap aja nyasab gitu ya. Nah, ini dari Abu Ruqayyah Rumi bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu pada sebuah kesempatan berbincang-bincang dengan Rasulullah gitu, ya Rasulullah, sampaikan kepada kami, beritahu kami gitu sesuatu yang sangat singkat, sesuatu yang sangat padat dan mudah kami mengerti berkenaan dengan agama. Apa itu agama ya Rasulullah? Lantas Rasulullah yang mulia menjawab, ad-dinul nasihah. Singkat sekali, agama itu adalah nasihat, katanya gitu. Jadi kita nggak usah pusing-pusing bahwa mencari kemana-mana nasihat ke orang-orang pinter, ke orang-orang yang jago, orang-orang yang berprestasi, tidak. Tetapi nasihat itu ada pada agama itu sendiri. Jadi disusul lagi dengan pertanyaan, hak siapa, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Nasihat itu adalah hak untuk Allah, hak untuk kitabullah, hak untuk Rasulullah, hak untuk para pemimpin umat muslim dan umat muslim itu sendiri. Dalam konteks ini saya ingin menyoroti untuk kaum muslim itu sendiri. Jadi kaum muslim ini harus saling menasehati di dalam kebaikan. Seperti yang kita tahu dan kita sudah hafal ayatnya, tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Nah, itu jadi tugas kita saat ini, tugas saya saat ini juga hanya saling mengingatkan saja. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Saya mah tidak menguasai hati masing-masing yang hadir di sini, tetapi tugas saya adalah sampaikan saja, karena engkau sama sekali tidak menguasai hati-hati yang ada di sini gitu ya. Saya tidak menguasai itu. Itu hak prerogatif Allah. Dalam menyampaikan ini, saya ingin menyampaikan hikmah bagaimana silaturahim yang dibangun dari nol itu benar nggak mendatangkan kemakmuran, benar nggak memanjangkan umur, benar nggak melimpahkan kebaikan kepada para pelakunya. Karena di sini ada Dani Java Jive, ada Java Jive-nya. Kalau Dani mah sebagai singular, sebagai solo, sebagai solis. Tetapi kalau sudah membawa Java Jive itu ada berenam. Dan harmonisasinya adalah ada pemain drum, ada pemain gitar, bass, keyboard, vokalis 2. Salah satu vokalisnya adalah saya, yang satu lagi Kang Fatur, yang pemain gitar adalah Kang Capung, yang pemain bass adalah Kang Nui, yang pemain drum adalah Kang Edwin, yang pemain keyboard adalah Kang Tony. 35 tahun kita bersama, kita masih tetap sama-sama dan kita masih produktif sampai sekarang, masih manggung-manggung dan masih kita juga berproduksi membuat lagu-lagu. Nah, kekuatan silaturahim yang kita bangun coba luar biasa. Kami 6 kepala yang berbeda, lahir dari keluarga yang berbeda-beda, dibesarkan oleh lingkungan yang berbeda-beda, tetapi dengan satu niat yang ingin dibangun gitu, bahwa kami ingin sama-sama berkarya di musik. Itu tujuan yang sama. Makanya di dalam silaturahim itu sekarang, kalau misalnya di konteksnya sekarang ya, konteksnya adalah dalam menjalin silaturahim di antara warga, kita harus punya kesamaan visi dulu. Apa kita tuh pengen apa, RW 12 ini pengen apa. Setelah kita sama-sama tahu apa yang ingin dituju, apa yang ini, mari kita wujudkan dengan misi-misi, beberapa misi yang harus kita wujudkan. Nah, di Java Jive kita ingin sama-sama berkarya di musik. Oke, berkarya di musik. Dengan begitu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berlatih musik. Masing-masing yang bisa main bass, sok main bass. Yang bisa main gitar, main gitar. Yang bisa nyanyi, nyanyi. Masing-masing berkontribusi, memberikan ide-ide kreatifnya untuk membuat sebuah karya. Kita berlatih, workshop, langsung menghasilkan sebuah karya. Awal kita bukan siapa-siapa. Asli bukan siapa-siapa. Saya itu mencari panggung, bukan panggung mencari saya. Pada awal-awal silaturahim itu belum dibangun.
Saya mencari, kalau dulu mah ya kita itu mencari kemana-mana panggung di 17 Agustusan seperti itu. Kita mencari-cari sampai kita nggak dibayar. Malah kita yang nyari panggung kok kita nggak dibayar gitu ya. Tetapi setelah itu terus kita merintis sampai 3 tahun di Bandung. Sampai akhirnya kita merasa bahwa kita di Bandung sudah cukup bekal kita, pengalaman kita di Bandung, orang-orang mencari masa kita di Bandung gitu ya, untuk bisa kita mencari lagi peluang yang lebih besar, dan peluang itu ada di Jakarta. Maka kita pun berangkat ke Jakarta dengan kesamaan visi dan misi tadi, kekuatan silaturahim yang kita bangun, kita pergi ke Jakarta. Dan di Jakarta Allah mudahkan segala sesuatunya. Kita dengan mudah hanya 1 tahun saja di Jakarta. Kita pergi ke Jakarta 90-an. Tahun 91 saya mendapatkan kesempatan rekaman solo untuk Akang Teteh, kalau tahu lagunya, derun nafas memacu di dalam ruang seiring hasrat. Nah itu pertama kali saya nyanyi lagu itu di tahun 91 solo gitu ya. Nah tapi kemudian di tahun 2003 di remake lagi sama Java Jive. Kesempatan itu hadir duluan kepada saya, ini hikmahnya. Hadir duluan kepada saya. Kalau saya mau pada waktu itu saya bisa rekaman duluan dan bisa sukses duluan. Tetapi pada awalnya kesepakatan silaturahim yang dibangun dari Bandung itu bahwa kita ingin pergi sama-sama ke Jakarta untuk bisa rekaman Java Jive. Jadi saat saya ditawari rekaman juga untuk solo gitu, lu mau rekaman dan ini kita udah bagus banget nih katanya, airplay di radio lagu itu tuh bagus banget. Tetapi kemudian saat saya ditawari rekaman, saya pergi ke Jakarta ini memang pengen rekaman, tetapi rekamannya sama Java Jive. Jadi kalau misalnya mau rekaman harus sama Java Jive. Nah perusahaan yang satu, wah gitu ya, keberatan karena dia sudah punya feeling dengan saya. Tetapi setelah itu ya sudah, saya pun mengabaikan kesempatan itu. Kemudian berlanjut dan kita main di kafe yang namanya Hard Rock Cafe gitu ya. Dengan keyakinan silaturahim yang kita bangun itu, kita terus saja bergerak. Terus bergerak, dari situ mulai terbuka. Dan di Hard Rock Cafe itulah kami bertemu dengan produser dari sebuah label dan menawari kami untuk bisa rekaman. Dan dari situ rekaman tahun 93 sampai terus sampai sekarang. Nah, apakah silaturahim yang dibangun itu tanpa ujian, tanpa godaan?